Selamat datang kembali di pembahasan kita. Setelah kita lihat 4 tahap kemunduran perusahaan, mulai dari sombong karena sukses, ekspansi sembarangan, menyangkal masalah, sampai upaya panik cari selamat, sekarang kita tiba di tahap paling akhir nih. Tahap 5, menyerah pada ketidakrelevanan atau mati. Betul. Ini adalah titik di mana akumulasi semua masalah dari tahap-tahap sebelumnya, ditambah usaha penyelamatan yang gagal, itu sudah benar-benar menguras kekuatan finansial dan juga semangat juangnya. Para pemimpinnya bisa dibilang udah hilang harapan lah buat bangun masa depan yang hebat lagi. Nah, soal kekuatan finansial ini penting banget. Saya jadi ingat kata-kata Profesor Bill Lazier. Anda bayar tagihan itu pakai uang tunai, bisa aja untung tapi bangkrut. Ini sering lupa nih orang. Iya, itu krusial. Perusahaan itu nggak mati karena kurang laba loh, tapi karena kehabisan uang tunai. Oke, jadi kondisi persis di tahap 5 ini gimana? Mari kita gali lebih dalam. Ya, di tahap 5 ini ruang geraknya memang udah sempit sekali. Sumber daya makin tipis, harapan juga makin pudar. Intinya sih, perusahaan itu udah kehilangan kendali atas nasibnya sendiri. Nah, dari riset kami, biasanya ada 2 jalur utama nih di tahap ini. Oke, ada 2 jalur ya. Jalur pertama itu gimana? Jalur pertama itu ketika para pemimpinnya secara sadar gitu ya, memutuskan bahwa oke, cukup, menyerah adalah pilihan terbaik. Biasanya ini artinya ya, jual perusahaan daripada terus berdarah-darah nggak jelas. Contohnya ada di kasus Scott Paper. Oh, Scott Paper ya. Jadi mereka sadar memilih untuk menjual gitu. Betul sekali. Scott Paper itu kan udah lewat tahap 1-4, kebebasan finansialnya udah hilang. Masuknya Al Dunlap yang kontroversial itu sebenarnya cuma kayak mekanisme aja untuk menyerah. Bukan dia penyebab utamanya. Menarik. Keputusan final untuk jual ke Kimberly-Clark itu ya bentuk penyerahan diri yang dipilih secara sadar. Kapitulasi istilahnya. Oke. Jadi menyerah di sini nggak selalu berarti gagal total ya, tapi bisa jadi pilihan strategis terakhir. Nah, terus jalur kedua, katanya lebih tragis. Iya. Yang kedua ini bisa dibilang lebih menyedihkan. Perusahaan terus ngotot berjuang. Tapi ya, ujung-ujungnya kehabisan semua opsi dan sumber daya. Hasilnya, mereka mati total atau menyusut jadi kecil banget, nggak relevan lagi dibanding masa jayanya dulu. Contoh klasiknya ini Zenith Corporation. Wah, Zenith. Dulu kan gede banget ya itu di industri radio, TV, di Amerika. Kok bisa sampai ke tahap 5? Awalnya ya itu tadi, kesombongan di tahap 1. Mereka agak meremehkan ancaman dari pesaing Jepang. Terus ya lanjut deh ke tahap 2, 3, dan 4. Isinya penyangkalan, terus upaya penyelamatan yang serabutan. Nggak fokus gitu. Tapi bukannya Zenith sempat punya divisi komputer yang potensial banget ya? Saya dengar soal unit data systems mereka yang dipegang Jerry Pelman itu. Katanya bisa jadi Dell atau Compaq berikutnya loh. Ironis banget ya. Sangat ironis. Tapi ini intinya. Beban bisnis TV mereka yang rugi terus, ditambah kondisi finansial yang udah parah banget. Coba bayangin, kas mereka waktu itu cuma 5% dari utang lancar mereka. Wow, 5%. Kecil sekali itu. Iya, artinya utang jangka pendek yang harus segera dibayar itu jauh lebih besar dari kas yang ada. Ini membuat pilihan mereka jadi sangat terbatas. Jadi, akumulasi kesalahan dari tahap 1-4 itu menciptakan semacam gravitasi finansial yang kuat banget. Jadi sehebat apapun ide barunya, kalau kas udah hancur, tetap aja susah ya. Tepat sekali. Perlman yang brilian itu pun terpaksa harus jual divisi komputer yang potensial itu. Nah, setelah itu, Zenith nggak pernah benar-benar pulih. Terus rugi, akhirnya pailit, dan ya, sekarang tinggal nama aja, cuma bayang-bayang masa lalu. Kisah Zenith ini pelajaran mahal banget ya. Bahkan pemimpin cerdas pun nggak bisa berbuat banyak kalau dampak kumulatif tahap 1-4 itu udah menghancurkan posisi kas dan menutup semua pilihan strategis. Jadi kesimpulannya, tahap 5 ini ya akhir cerita dari kemunduran itu. Perusahaan kehilangan kemampuan untuk memilih masa depannya sendiri karena kehabisan napas, terutama kehabisan kas dan juga harapan. Pilihannya tinggal ya menyerah lewat penjualan atau bangkrut total dan hilang begitu saja. Ini jadi membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih untuk Anda renungkan. Kira-kira kapan sih perjuangan untuk bertahan itu jadi bentuk penyangkalan yang sia-sia? Dan kapan perjuangan itu justru harapan yang beralasan dan memang perlu dipertahankan mati-matian?
Selain uang tunai, menurut Anda sumber daya non-finansial apa lagi yang paling krusial supaya perusahaan bisa terus berjuang keluar dari tepi jurang kehancuran?